Lecik, lempar batu sembunyi tangan. Najwa Shihab dulu pertama kali yang mempopulerkan peringatan darurat, namun demikian sekarang lempar batu sembunyi tangan. Dan inilah faktanya. Postingan peringatan darurat nggak? Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Aduh, Mbak Nana, kok jadi lempar batu sembunyi tangan? Kan salah satu akun yang memviralkan peringatan darurat itu elu dan juga narasi. Iya, betul. Nah sekarang dia kayak seolah-olah nggak tahu, kayak tiba-tiba viral di sosmed, dia cuci tangan, padahal dia salah satu orang yang terjun di dalam campaign peringatan darurat tersebut. Mbak Nana, kita semua udah tahu, teman-teman media, apalagi yang ya kita tahu lah Mbak Nana ini bagaimana. Apalagi media yang sebelumnya membesarkan nama Mbak Nana ini. Saya punya relasi dari sana dan kita tahu kok bagaimana perangainya Mbak Nana ini. Intinya kayak nggak etis gitu ya Mbak Najwa Shihab pada saat COVID kemarin itu. Sampai-sampai gara-gara campaign peringatan darurat itu, ini influencer alumnus Fakultas Hukum UGM menipu warga TikTok. Ini memang peringatan darurat kalau sarjana hukum di Indonesia seperti Esther ini. Dia umurnya 23 tahun, tapi ngakunya dia sudah mendukung Jokowi sampai 2 kali dan captionnya seperti ini. Ya, 2014 kau nyoblos apa Esther? Dan ternyata diduga peringatan darurat ini ternyata berawal dari wibu yang gabut. Dia ngejokes, dianggap serius. Tapi lucu ya, sekelas Mbak Nana nggak melakukan investigasi tentang peringatan darurat ini. Itulah warga yang mengatakan bahwa lempar batu sembunyi tangan. Ya, Ali Nezat akunnya mengatakan bahwa Najwa Shihab lempar batu sembunyi tangan. Demikian juga dengan akun Jabang Bayi. Dia langsung memberikan peringatan kepada Najwa Shihab terkait apa yang dikatakan Najwa, peringatan darurat dan memancing Ridwan Kamil. Peringatan darurat nggak? Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek. Sebenarnya nggak juga. Mereka itu punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang di MK. Lah ini misi gagal, niatnya mau membuat jebakan buat Kang Ridwan Kamil tentang peringatan darurat. Malah yo Kang Ridwan Kamil jawabnya dengan santai yo. Untung saja nggak kemakan jebakan dari Najwa Shihab yo. Kalau menurut kalian gimana loh pertanyaan Najwa Shihab ini terhadap Kang Ridwan Kamil? Adakah mau mencari unsur yo agar Kang Ridwan Kamil tersebut terpleset? Tapi ya yang kuherankan, siapakah orang yang pertama kali menyebar isu peringatan darurat di media sosial? Kok bisa-bisanya ya si Najwa ini membuat pertanyaan terhadap Kang Ridwan Kamil? Tolong tulis di kolom komentar apa maksud dan tujuan Najwa Shihab mempertanyakan peringatan darurat terhadap Kang Ridwan Kamil. Itulah Najwa Shihab yang lempar batu sembunyi tangan, malah mempertanyakan kepada Ridwan Kamil terkait peringatan darurat biru. Padahal yang pertama kali mengkampanyekan darurat adalah Najwa Shihab. Bahkan masyarakat juga menilai bahwa Najwa Shihab adalah orang yang licik. Belum tahu ya kalau orang Arab itu licik, kata Dita Aulia. Emang dari dulu, kata Dewi Siocia. Setuju banget, pernah ngalamin sih, demikian kata Penny Lame. Bang Kumis juga menyayangkan kenapa Najwa Shihab sebagai seorang jurnalis kenapa tidak netral dan mempertanyakan hal ini. Dan inilah Bang Kumis. Selaku jurnalis tidak netral. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan
burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara, ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral. Kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat, ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya nenek moyangnya tidak ikut berjuang. Seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda, ya, hidup di negara kita, ya, dia numpang hidup, ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, harusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta, ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udeli dewi, ya, tanpa pernah di proses hukum, tidak pernah dilaporkan, ya. Kenapa? Itulah kritis daripada warga yang mengkritisi Najwa Shihab. Sebagai seorang jurnalis harusnya dia netral, dan peringatan darurat bagaimana orang dia masih bebas, masih tidak ada dia itu di penjara. Kok peringatan darurat ini sungguh membuat kegaduhan negara. Ali Hamzah juga mengatakan bahwa peringatan darurat adalah merupakan, ya, campaign anti Mulyono dengan harga tinggi. Ya, peringatan darurat adalah campaign kampanye anti Mulyono dengan harga tinggi menggunakan jasa. Cuma Najwa Shihab, gas terus bang, gas lah ya kan. Apalagi nggak cuma Najwa Shihab sang provokator peringatan darurat, dan juga media dia yang agak lain itu guys. Ini kalian tag nih, kalian tanya ke dia. Kali ini kok nggak nangis kau Esther, tapi kau sarjana hukum UGM gitu ya kan. Udah jelas-jelas politik dinasti, kemana kok nggak bersuara? Fix ya guys, campaign peringatan darurat ini bayaran. Apapun gue mau nangis, gue gak pernah ngerasa seditipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Aduh, sumpah gue juga jadi mau nangis demi campaign peringatan darurat, cari baju yang warnanya sama, dan juga menipu seorang kesaksian palsu karena aku telah memilih 2 kali. Memilih 2 kali bagaimana? Umur lu kan 23 nih, di tahun 2014 kau nyoblos apa Esther? Jangan gitu Esther ya dek, ya kan sarjana hukum UGM, kok nipu-nipu? Negara ini memang darurat kalau sarjana hukumnya pada kayak kau. Nah sekarang sudah saatnya nih kamu speak up, kan kamu anak hukum. Pastinya tahu dong cucu Soekarno ini melanggar hukum dan juga merusak demokrasi. Buat apa diadakan pemilihan anggota DPR kalau anggota DPR-nya bisa dipilih sama orang partai? Nah sekarang kalian lihat TikToknya, narasi medianya si Najwa Shihab, nggak ada tuh yang membahas politik dinasti. Udah ketahuan kan? Ya bagaimana nih orang seorangannya kurang kenceng. Ada yang tahu Najwa Shihab kemana? Amirullah menanyakan hal ini. Kita dengarkannya. FIS kemarin baru keluarin hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Tuh Mbak Nana tahu. Terus sekarang Mbak Nana kemana? Gak posting lagi tuh Garuda biru. Gak teriak-teriak lagi Indonesia darurat. Kok sekarang Mbak Nana jadi pendiam? Bukannya kemarin Mbak Nana dan narasinya itu menjadi salah satu pelopor gitu, gerakan Indonesia darurat bareng tuh sama kedua teman Mbak Nana. Ayo dong, kami rindu suara Mbak Nana yang mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang darurat. Itulah ditanyakan oleh Amirullah kemana Najwa Shihab, kenapa kok tidak ada peringatan darurat, padahal benar-benar ini adalah merupakan praktek dinasti yang dilakukan oleh Megawati kepada ponakannya. Buat apa pemilihan? Namun demikian kalau partai menunjuk ponakannya. Ternyata tidak hanya warga masyarakat biasa, Nikita Mirzani juga sudah muak dengan kelakuan Najwa. Darurat. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham?
Shihab. Dan terbukti sekarang Najwa Shihab tidak bersuara di kasus manapun. Kasus Vina tidak bersuara, korupsi timah tidak bersuara, 3000 T tidak bersuara, Kementan pun dia tidak bersuara. Ya, jadi tidak semua narasi daripada reaction bisa gue jelaskan karena ada cerita di belakang layar yang kita juga, gue apalagi tidak mungkin mengorbankan kebodohan yang gue lakukan itu hanya untuk mengangkat asal-asalan berita, ya. Tapi tidak semua bisa, hanya waktu yang bisa menjawab. Begitu ya. Itu hanya waktu yang bisa menjawab. Betul. Kasus suami Sandra Dewi, iya, sampai dengan sekarang dia tidak, Najwa Shihab tidak berstatement di media. Nana itu mau jadi menteri atau bagaimana, tapi itu haknya, boleh. Tapi di mana dia yang sudah dinyatakan sebagai duta anti korupsi dari netizen? Perwakilan rakyat, suara rakyat, jurnalis yang paling diagung-agungkan, mana sekarang? Enggak, ternyata macan ompong juga dia, ya. Macan ompong ya. Iya, aku baru tahu kenapa Mbak Nana ini menggebu-gebu sekali bicara tentang polisi. Jadi dulu Mbak Nana itu kepengen jadi menteri pendidikan, tapi Bapak Jokowi lebih milih yang satu lagi laki-laki. Akhirnya retaklah hatinya, guys. Oh begitu, jadi keinginan Najwa ingin jadi Menteri Pendidikan, namun demikian ternyata Pak Jokowi tidak memilihnya, begitu ya. Lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Nah itu, jadi sekarang pertanyaannya Mbak Nana, peringatan darurat atau enggak? Mana nih Mbak Najwa, akhirnya setelah kita mention keluar juga dia tuh. Dari tadi ngomong cuap gitu kan, udah ditampar fakta dan data juga, tapi peringatan daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah nggak peringatan darurat Pak 2 lagi nih, atau peringatan darurat ini khusus untuk keluarga Mulyono aja? Mention dong siapa yang dimaksud itu Mbak Nana. Nggak berani, atau takut sama nenek, atau kurang keras dorongannya? Ini udah jelas-jelas di depan mata lu nih. Apa kabar peringatan darurat? Wahai duta peringatan darurat, ini orang cucu Soekarno nggak dipilih rakyat, kok bisa jadi anggota DPR? Ngomong dong Mbak Nana. Dari tadi ngomong muter-muter, intinya apa? Sama aja lu kayak Anies Baswedan. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurut. Bukan itu kuncinya Mbak Nana, peringatan darurat kedua atau enggak, udah gitu aja. Majel banget ya. Begitu ya Ali Hamzah mensekakmat Najwa Shihab yang tidak cuap-cuap atau tidak berkomentar mengenai ya diangkatnya oleh PDIP si Romi Soekarno.